Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari siklus pendapatan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan konsep dari siklus pendapatan. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Ika Pujastuti dan rekan saya bernama Nurul dan Desya. Kita akan mulai dari pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan. Siklus pendapatan adalah prosedur pendapatan mulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan barang, sehingga penerimaan kas. Siklus pendapatan terdiri dari 4 konsep, yaitu terdiri dari entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penagihan kas. Selain itu, pendapatan kas perusahaan berasal dari 2 sumber utama, yaitu kas dan penjualan tunai dan kas dari piutang usaha. Selanjutnya, kita ke dokumen yang digunakan. Apa aja sih dokumen yang digunakan? Yaitu pertama surat, order pengiriman dan pentembusannya. Lalu yang kedua itu ada faktur. Terus ketiga ada rekapitulasi. Dan yang terakhir, keempat, adanya bukti. Tujuan dari siklus pendapatan yaitu 1. Mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Ketiga, mengirim produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Kelima, mengamankan kas sampai didepositokan. Keenam, mencatat dan mengklarifikasi penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Ketujuh, memposting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang telah disesuaikan. Dan yang terakhir adalah mengamankan produk sampai barang yang dikirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Desya. Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desya Mutasafitri. Di sini saya akan melanjutkan yaitu fungsi pada siklus pendapatan. Di mana fungsi pada siklus pendapatan terdapat 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ancaman dan prosedur pengendalian dalam siklus pendapatan. Di sini terdapat beberapa tabel yang dimana ada kolom proses atau aktivitas, ancaman, kemudian prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Proses atau aktivitas entry pesanan penjualan. Ancaman yang terdapat biasanya yaitu 1. Pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau akurat. 2. Penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki cat atau kredit buruk. Ketiga, legitimasi pesanan. Yang keempat, habisnya persediaan, penggudangan, dan pengurangan harga. Kemudian prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pemeriksaan edit entry data, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit bukan oleh fungsi penjualan, cat yang akurat atas saldo pelanggan, tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk EBIS. Sistem pengendalian persediaan. Kemudian untuk proses atau aktivitas pengiriman, biasanya yaitu kesalahan pengiriman, barang dagang, jumlah, dan alamat yang salah, kemudian pencurian persediaan. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yaitu berupa rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan. Pemindai kode garis pengendalian aplikasi entry data, dan batasi akses fisik ke persediaan. Kemudian selanjutnya ada konsep siklus pendapatan.
di mana terdapat 4 konsep, yaitu 1. Entry pesanan penjualan adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer dari awal hingga pada tahap customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Yang kedua, proses dalam entry pesanan penjualan meliputi mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan barang. Yang kedua yaitu pengiriman, merupakan kegiatan mengambil dan mengepak pesanan dan mengirim pesanan tersebut. Proses dalam pengiriman meliputi mengambil dan mengepak pesanan, kemudian mengirim pesanan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Nurul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Maulida. Saya akan melanjutkan mengenai konsep siklus pendapatan. Nomor 3, penagihan, menjelaskan tentang aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan, melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Proses dalam penagihan meliputi penagihan, pemeliharaan data piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas. Kasir oleh yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan, dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah. Maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. Selanjutnya, flowchart siklus pendapatan pada penjualan tunai. Bisa dilihat terdapat flowchartnya, dan untuk penjelasannya mengenai prosedur pendapatan dari penjualan tunai. Yang ke-1, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, flowchart siklus pendapatan pada piutang usaha. Prosedur pendapatan dari piutang usaha. Yang ke-1, kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Selanjutnya, apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Yang ketiga, berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP dan STP dikirimkan ke pelanggan. Yang keempat, pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Selanjutnya, bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang terakhir, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Terima kasih. Demikian penjelasan materi yang telah disampaikan mengenai pengertian dari siklus pendapatan, tujuan, fungsi, konsep, dan flowchart dari siklus pendapatan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.